Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di bab 2 ya, statistika. Nah, di bab statistika ini ada 3 sub yang nanti harus kita pelajari ya. Yang pertama ada membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, histogram, dan poligon ya. Lalu yang kedua, yang B ya, ada ukuran pemusatan dan letak data, dan yang C adalah ukuran penyebaran data. Baik, video kali ini kita membahas untuk yang sub pertama ya, yaitu yang bagian A, membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, histogram, dan poligon. Baik, untuk sub yang pertama ya, ini materi yang pertama adalah membaca data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Baik, misalkan ada data seperti ini ya, ini datanya dalam bentuk tabel ya, data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2018 ya. Nah, yang pertama usia ya, usianya ada 0 sampai 4 seterusnya ya sampai segini ya. Terus lalu karena ini jumlah penduduk ya, lalu ini ada laki-laki ya, ada perempuan ya, dan jumlahnya. Nah, dari data seperti ini kita bisa menuliskan beberapa pernyataan yang terkait tentang data ya. Contoh, nah, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 itu adalah 10.467.629 ya, yang ini kita dapatkan ya. Lalu jumlah laki-lakinya ada 5.244.000-an gitu, dan yang perempuan ada 5.222.000-an gitu ya. Dan banyak sekali informasi-informasi yang kita gali. Lalu yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi ya. Nah, yang kita bahas ini ada contoh ya, nilai ulangan matematika siswa kelas 12A ya, disajikan dalam bentuk tabel ya. Ini yang dinamakan sebagai data kelompok ya. Jika kalian belum mengetahui apa perbedaan data kelompok dengan data tunggal, ini yang data tunggal ya, seperti ini contohnya. Jadi nilai cuma ada satu ya, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Sedangkan untuk data kelompok dia berkelompok gitu ya, 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya ya. Itu tata cara penulisannya kita bahas setelah ini ya. Jadi supaya kalian tahu dulu perbedaan data kelompok dengan data tunggal. Baik, lanjut. Berikut adalah informasi tentang unsur-unsur ya yang harus kalian pahami dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi. Nah, ini ya, yang pertama ada dimaksud sebagai kelas interval ya, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Jadi 31 sampai 40 itu merupakan kelas 1 ya, kelas interval pertama. 41 sampai 50 kelas interval kedua gitu, dan seterusnya ya. Lalu yang kedua ada batas bawah ya, atau biasa kita sebut BB ya, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Oke. Jadi 31, 41, 51, 61, 71, 81 ini adalah batas bawah kelas masing-masing ya. Nah, sedangkan yang C, batas atas atau bisa sebut BA, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi yang 40 ini, 50, 60, 70, 80, 90 dia adalah batas atas ya. Jadi sudah masing-masing kelas mempunyai batas bawah dan batas atas. Lalu selanjutnya ada yang namanya tepi bawah kelas ya, atau bisa sebut sebagai TB ya, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Nah, apa itu ketelitian data? Nah, perhatikan ya. Jika data berupa bilangan bulat, nah itu ketelitiannya adalah 0,5. Sedangkan datanya bilangan 1 desimal, ketelitian datanya 0,05 dan seterusnya ya. Contohnya data yang sudah kita bahas di atas ini adalah bulat ya. Jadi 31 sampai 40 ini bulat, artinya ketelitiannya adalah 0,5. Nah, jadi misalkan kita hitung berapakah tepi bawah kelas pertama, itu jadinya 31 dikurangi 0,5 ya, sama dengan 30,5 dan seterusnya.
Lalu yang E adalah tepi atas, batas atasnya ditambah dengan ketelitian data ya. Lalu ada juga yang dinamakan sebagai titik tengah ya. Apa itu titik tengah ya? Disebut sebagai XI gitu ya, untuk menuliskannya, yaitu setengah ya, dikalikan dengan batas bawah ditambah batas atas, atau setengah dikali tepi bawah tambah tepi atas ya, sama aja, nanti kalian pilih aja salah satunya. Lalu yang G adalah banyak kelasnya atau simbolnya adalah K, merupakan bilangan bulat. Banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika kelas 12A itu ada 6 kelas ya, maksudnya adalah data yang tadi ya. Nah yang ini itu ada 6 kelas ya, hitungnya adalah yang ini ya, kelas 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 kelas dan rumusnya adalah seperti ini. K adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N ya, N adalah banyak data ya. Lalu yang H ada panjang kelas ya, atau bisa disebut sebagai P ya. Dimanakah panjang kelas itu ya? Panjang kelas itu adalah hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Nah setiap kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi memiliki panjang kelas yang sama ya, harus sama ya. Oleh karena itu untuk menentukan panjang kelas cukup menghitung panjang salah satu kelas interval. Panjang kelas juga dapat dihitung menggunakan rumus berikut ya. Jadi panjang kelasnya itu ini, kalau kelas 1 itu di sana adalah 31 sampai 40. Menghitungnya adalah untuk P itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Baik, lalu ini adalah ketika kita menyusun tabel distribusi. Nah itu rumus untuk menghitung panjang kelas adalah R dibagi K ya. R adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. R juga disebut sebagai jangkauan. Panjang kelas selalu berupa bilangan bulat, hasil pembulatan ke atas ya, berapapun perhitungan panjang kelas yang diperoleh supaya semua nilai data tercakup dalam tabel distribusi frekuensi. Misalnya 5,2 ya dibulatkan menjadi 6 dan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Nah ini sesuai dengan kaidah pembulatan bilangan. Baik, kalau misalkan dicantumkan data yang tadi ya, ini adalah titik tengah, tepi bawah dan tepi atasnya ya. Jadi ini kelas pertama adalah 31 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. Titik tengahnya adalah ini ya, dan tepi bawahnya adalah ini, sedangkan tepi atasnya adalah ini. Itu kalau kita cantumkan dalam tabel. Lalu ini adalah jenis-jenis tabel distribusi frekuensi ya. Ada 3 jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah ini, adalah tabel distribusi frekuensi biasa ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah langkah-langkah membuat tabelnya. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau range ya, tadi sudah kita bahas ya. Lalu banyak kelas juga sudah ya, panjang kelas. Lalu menentukan interval dan membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Lalu yang kedua ada tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas ya dengan jumlah data ya. Frekuensi relatif dapat tulis dalam bentuk desimal atau persen ya. Perumusannya seperti ini. Frekuensi relatif adalah frekuensi kelas interval ke I ya, dibagi dengan jumlah datanya dikali 100% ya. Kalau misalkan ini untuk frekuensinya kelas pertama itu adalah ada 3, ini sama dengan 7,5%. Jadi angka 7,5% itu dapatnya dari situ ya, dan ini berlaku juga untuk yang lainnya. Lalu yang ketiga atau yang C ada tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah di kumulatif sendiri ini ada 2 ya. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah apa itu? Dia adalah jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas ya. Yang dicek adalah yang ini, yang perlu kita garis bawahi. Nah lalu yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya, didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih
dari atau sama dengan nilai tepi bawah. Nah, hanya contohnya ini yang di kiri ini adalah contoh distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Untuk tepi atasnya 40,5, 50,5 dan seterusnya ya, 3 ditambah 5 gitu ya, jadi ditambah 10 tambah 11 seterusnya ya, sampai di akhir di 40 ya. Lalu untuk yang kanan ini adalah frekuensi kumulatif yang lebih dari ya, yang ditulis adalah tepi bawahnya 30,5 dan seterusnya, dimulai dari atas 40 lalu dikurangi 3 ya, dikurangi 5 dikurangi frekuensinya masing-masing ya. Jadi seperti itu cara menampilkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Lalu yang ketiga ya adalah menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon ya. Yang ini adalah penyajian dalam bentuk histogram ya, dia berupa diagram batang gitu ya. Di sini adalah kelasnya, yang vertikal ini adalah frekuensinya ya, sedangkan yang bawahnya ini adalah poligon ya, dia terhubung dari 0 ke titik tengahnya masing-masing ya. Dan yang paling kanan ini adalah penggabungan antara histogram dan poligon ya, jadi seperti itu penggabungannya. Baik, nah sekarang coba membuat tabel distribusi ya dengan soal berikut. Buatlah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi histogram dan poligon. Nah, yang terpenting adalah kalian bisa membuat kelasnya terlebih dahulu ya. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah jangkauan ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu data terbesarnya itu berapa dan data terkecilnya adalah berapa. Nah, di sini setelah kita cek, data yang paling besar itu adalah 64 dan data kecilnya adalah 16 ya. Jadinya di sini adalah 64 dikurangi 16 ya, sama dengan 48. Lalu yang kedua adalah kita menentukan banyak kelas ya, atau K ya. N nya kita cari dulu ya. N itu adalah jumlah data ya. Di sini jumlah datanya adalah 50 ya. Jadi ini adalah 1 ditambah 3,3 log 50 ya, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Kalau kalian hitung lewat kalkulator, jawabannya adalah 1,6 sekian ya, dan ini dibulatkan ya menjadi 1,7 ya. Hasilnya adalah 1 ditambah 5,6 ya, sama dengan 6,6. Dan 6,6 ini bisa kita bulatkan menjadi 7 ya, karena komanya di atasnya 5 ya. Dan yang ketiga kita menentukan panjang kelas ya, atau P ya. P tadi adalah rumusnya R dibagi K ya. Jadi sekarang R nya itu adalah 48, sedangkan K nya adalah 7 ya. Jadi 48 dibagi 7 itu hasilnya adalah 6,86 ya. Kalau kita bulatkan akan menjadi 7. Nah, jika sudah seperti ini barulah kita sekarang menentukan kelasnya. Cara menentukannya sebagai berikut ya. Kelas pertama itu berarti dimulai dari kelas yang paling kecil. Data yang paling kecil sini adalah 16, panjangnya itu adalah 7 ya. Berarti kita ngitungnya adalah 16, dari 16 hitungnya harus 7, sejumlah 7 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Jadi kelas 1 dari 16 sampai 22. Lalu untuk yang kelas kedua berarti dimulai dari 23 ya. Ini juga 7, berarti 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya, dan seterusnya hingga kita mendapati sebanyak 7 kelas juga. Baik, setelah kita sudah menuliskan jumlah kelasnya sesuai ya, panjang dan banyak kelas sudah pas, lalu kita sekarang menghitung ya, kira-kira ada berapa untuk
masing-masing kelas ya, frekuensi masing-masing kelas. Data di antara 16 sampai 22 itu jumlahnya ada berapa ya, dengan cara kita menghitung manual ya. Baru kita cantumkan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kalau kita hitung itu untuk yang kelas pertama ada 11, lalu kelas kedua ada 13, kelas ketiga ada 9, kelas keempat ada 8, kelas kelima ada 2, kelas ke-6 ada 3, dan kelas terakhir atau kelas ke-7 adalah ada 4. Dan ini adalah yang disebut sebagai torus ya, dan ini adalah tampilan untuk histogram dan poligonnya. Baik, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.